warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erina Diniskiani dari Universitas Airlangga. Di sini saya akan membahas mengenai administrasi bisnis online. Pada tema kita kali ini yaitu mengenai the clean customer cultivation. Baik, pada dunia digital marketing, ketika seorang marketing ingin meningkatkan awareness-nya, ini bisa memanfaatkan atau menggunakan konten marketing agar menarik pelanggan. Jadi seorang marketing ini harus bisa membuat suatu konten marketing yang menarik, ya, agar konten tersebut bisa menarik para pelanggan untuk melihat atau menelusuri sosial media atau browsing tersebut, web browser. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menggunakan advertising atau mengiklankan produknya. Nah, kemudian seorang marketing juga bisa menggunakan sosial media untuk memasarkan produknya. Nah, ini pada pertemuan selanjutnya kita sudah membahas mengenai sosial media. Sosial media apa saja yang dipilih untuk memasarkan produk dari perusahaannya. Nah, kemudian terakhir yaitu melakukan SEO atau Search Engine Optimization. Jadi seorang marketing ini bisa melakukan strategi digital marketing yang bertujuan untuk menampilkan website atau blognya pada posisi yang paling atas. Nah, ini juga bisa memudahkan para pelanggan atau calon pelanggan, customer, ini bisa dengan mudah menemukan produknya. Nah, pada kali ini kita akan menekankan pada penggunaan email. Biasanya dalam dunia marketing ini disebut dengan email marketing. Nah, dalam penggunaan email marketing ini, seorang marketer ini bisa mendapatkan informasi alamat email dari calon customer. Ini biasanya disebut dengan building email list, ya. Jadi Anda bisa membuat sebuah halaman untuk mendaftar atau meregistrasi di mana salah satu kolomnya meminta data dari alamat email calon customer Anda. Nah, kemudian Anda juga bisa membuat halaman khusus, ya, yang mengajak calon customer berlangganan newsletter dengan mendaftarkan emailnya. Baik, pada step pertama dari the clean customer cultivation yang pertama yaitu meningkatkan capture lead Anda. Nah, ini dengan meminta email dari pelanggan Anda bisa meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada calon pelanggan Anda. Anda bisa menyatakan bahwa dengan membagi alamat email, Anda akan mendapatkan beberapa benefit, ya, dari mendaftar subscriber email tersebut, ya, mulai dari diskon, kemudian merchandise, memberikan informasi mengenai event-event tertentu, kemudian memberikan special feature dari email yang diberikan. Nah, dari pemberian email tersebut, Anda bisa menyatakan bahwa perlakuan tersebut merupakan eksklusif jika pelanggan tersebut mendaftar melalui alamat email. Step selanjutnya yaitu lead, ya, yaitu merupakan orang yang mempunyai ketertarikan terhadap produk maupun jasa yang Anda tawarkan. Nah, jika lead ini tinggi, maka secara otomatis pelanggan Anda juga tinggi, reviewer Anda juga tinggi. Jadi Anda harus bisa meningkatkan lead Anda, ya. Cara menghitung lead tersebut yaitu dengan menghitung number of goal achievement dibagi dengan visitor yang menelusuri web browser Anda ataupun melihat sosial media Anda dan dikalikan dengan 100%. Nah, nilai tersebut merupakan persentase dari angka lead Anda. Nah, step selanjutnya yaitu entice atau menarik. Nah, dalam step ini ada beberapa metode yang dilakukan. Yang pertama yaitu custom research, yang kedua yaitu menentukan nilai net promoter score, dan yang ketiga yaitu behavioral marketing, dan yang terakhir yaitu personalization marketing. Nah,
biasanya pelanggan ini ada dua jenis ya. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Pelanggan yang suka ini akan memberikan skor yang tinggi. Biasanya ini diwakilkan dengan icon smile sampai dengan icon sedih ya. Nah, untuk menentukan nilai NPS ini dari persentase promotor atau pelanggan yang suka dengan produk Anda dikurangi dengan persentase detractor, yaitu pelanggan yang tidak menyukai produk Anda atau disebut dengan pencela produk Anda. Nah, kemudian step selanjutnya dari the clean customer perception yaitu automate. Nah, bagaimana cara Anda mendapatkan peluang secara otomatis? Nah, ketika lead Anda ini meningkat atau tinggi, maka secara otomatis pelanggan Anda juga tinggi. Nah, pelanggan tersebut ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pelanggan. Mulai dari mereka hanya melihat, kemudian bergabung dengan mendownload aplikasi, ataupun sampai dengan melakukan konversi, yaitu melakukan transaksi jual beli. Nah, ketika lead Anda tinggi, secara otomatis pelanggan Anda juga akan meningkat. Nah, termasuk juga viewer Anda. Viewer Anda ini juga termasuk pelanggan Anda, tetapi tidak melakukan tindakan jual beli. Ya. Jadi hanya sebatas melihat saja atau menelusuri web browser Anda ataupun sosial media Anda, itu juga termasuk pelanggan Anda. Nah, selanjutnya yaitu nurture atau menjaga loyalitas pelanggan. Nah, di sini ada perbedaan antara pelanggan lama dan pelanggan baru. Nah, pelanggan yang loyal akan membeli atau menggunakan produk kita secara berkali-kali. Tetapi pelanggan yang baru ini ada dua kemungkinan, dia hanya menggunakan produk kita sekali, ataukah dia bisa menggunakan produk kita dua kali jika mereka puas dengan produk kita. Nah, dalam perlakuan kepada pelanggan ini kita harus bisa melakukan pelanggan tersebut dengan baik ya, menjaga agar loyalitas pelanggan tersebut tetap diberikan kepada produk kita. Ya. Nah, caranya yaitu kita bisa memberikan beberapa informasi mengenai produk-produk baru kita melalui email tersebut ya. Email tersebut kemudian kita juga menerima komentar ketika pelanggan tersebut merasa tidak puas ataupun merasa puas. Jadi kita harus bisa menerima komentar yang diberikan kepada pelanggan. Karena menjaga pelanggan ini merupakan salah satu cara bagaimana kita mempertahankan pelanggan tersebut. Kita menjaga agar pelanggan tersebut tetap loyal terhadap produk kita. Kita bisa memberikan beberapa fasilitas lebih, termasuk diskon yang berbeda terhadap pelanggan yang lama dan pelanggan yang baru. Jadi kita bisa memberikan mengusahakan agar pelanggan tersebut tetap loyal terhadap produk kita. Secara otomatis jika pelanggan tersebut loyal, maka mereka akan menggunakan atau membeli produk kita secara berulang-ulang. Baik, sekian. Terima kasih untuk tema hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.